Halo, aku mau sharing soal bullying yang pernah aku alami beberapa tahun lalu. Sebenarnya aku sudah paham akan segala kekurangan yang ada padaku itu terletak pada kondisi wajahku yang beda kayak lainnya. Kondisi antara wajah kanan dan kiriku itu berbeda. Tapi aku nggak pernah ngerasa kayak minder atau apa sampai SD itu aku nggak pernah ngerasa minder atau apapun. Sampai SMP ada bener-bener yang tanya ke aku gini, kok wajahmu miring ngono toh? Ya aku bisa jawab, ya aku nggak ngerti, soalnya aku tahu aku dari kecil kayak gini. Nah, aku nggak pernah ngerasa minder juga, tapi nggak pernah ngerasa sakit hati setiap kali ditanya kayak gitu. Soalnya aku juga ngerasa aku punya teman-teman yang mau nerima aku. Lah, dari titik terberat yang pernah aku alami di bullying itu waktu aku SMA kelas 2. Itu aku bener-bener kayak ngerasa down banget saat aku bener-bener dibully itu. Biasanya teman kalau yang SMP dulu tuh aku biasanya kalau nggak ngomong cuman kok miring toh, kok gini toh, soalnya kan itu bukan teman dekatku yang bilang. Lah waktu SMA itu yang bilang tuh teman-teman dekatku sendiri. Mereka manggil aku dengan sebutan pelem alias mangga gitu. Dia bilang masih manggil aku lem lah. Dari situ udah bener-bener rasanya kayak down banget. Sampai sekarang tuh bener-bener kayak kepikiran aja. Sebenarnya aku juga udah mencoba buat kayak doa buat kayak ikhlas buat kayak nerima itu emang kekuranganku kayak gitu. Dan aku sampai sekarang pun juga gak ngerti gimana caranya biar aku bisa kayak damai diriku sendiri dengan kata-kata mereka. Kemudian sudah dari tahun 2014 sampai 2020 saat ini aku belum bisa ngelupain mereka. Jadi kalau aku kayak lihat di medsos kayak bullying tentang kayak fisik karena kekurangan fisik atau apa, itu rasanya bener-bener kayak buat aku langsung down gitu. Ya ampun, apa sih kok mereka bisa jahat sih kayak bully kayak gitu loh. Dulu setelah dibully tuh nggak berani ke kantin, kalau ke kamar mandi ya nanti kalau pas waktu jam pelajaran. Jadi aku kalau istirahat ya udah dek kelas aja, soalnya aku nggak berani, soalnya aku minder sama mereka semua. Sampai sekarang pun aku minder sama orang lain gara-gara kejadian itu. Sebenarnya aku sadar diri kalau memang kekurangan kayak gitu dari dulu. Kalau terus ciptain kayak gini aku mau protes gimana, tapi ya gimana, cuman karena mereka tuh teman dekatku dulu dan mereka yang kebuli aku sedangkan mereka tahu segala kekuranganku. Jadi rasanya kayak bener-bener sakit sampai sekarang, sampai saat ini, sampai detik ini. Jadi rasanya kalau ditanya berhubungan dengan hal itu masih menyisakan kayak rasa sakit hatinya. Sudah, itu sih sharingku. Semoga orang-orang yang di luar sana bisa lebih kuat dari aku gara-gara bully yang kayak gitu. Bullying adalah fenomena sosial yang tak kenal usia, dapat menimpa dan dilakukan oleh siapa saja, mulai dari olokan, hinaan, intimidasi, sampai makian, dari kekerasan verbal sampai kekerasan fisik. Di era ini, bullying tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi kini merambah sampai di dunia maya. Hati-hati, anak-anak sampai lansia berpotensi untuk menjadi korban, tapi juga menjadi pelaku bullying. Ya, hari ini di studio sebelah mata ada 2 orang narasumber yang akan berbagi ilmu dan narasi untuk memberikan wawasan tentang apa itu bullying, dampak dan cara menghadapinya. Langsung saja kita berbincang dengan mereka. Oke, selamat malam Bu Ari dan juga Bella. Apa kabar? Selamat malam Pak Mario, puji Tuhan, sehat. Oke, syukur kepada Allah. Nah, kalau kita berbicara soal bullying, pengertian bullying itu apa sih kira-kira Bella? Nah, di sini sebelumnya saya menekankan bahwa saya kan masih lulusan sarjana, belum jadi seorang praktisi. Jadi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan apa yang saya terima di perkuliahan, formal maupun informal. Nah, berbicara tentang bullying, jadi memang memiliki karakteristik tertentu. Jadi bullying itu merupakan tindakan atau perilaku agresif, baik yang sifatnya verbal seperti kata-kata kasar, ejekan, kemudian juga fisik, pukulan, tendangan,
Kemudian juga bisa berupa sosial, misalnya dikucilkan, dijauhi, atau juga psikologis, misalnya menyerang kepribadian, menyerang harga diri, melihat sinis dari atas sampai bawah, itu kan menyerang psikologis. Nah, kemudian yang kedua adalah ini itu ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan, misalnya senior ke junior atau dari segi jumlah gitu. Kemudian yang ketiga adalah ini bisa memberikan kepuasan kepada pelaku. Nah, sementara itu standar kepuasan itu kan bisa meningkat dari waktu ke waktu. Karena itulah kenapa bullying itu bisa menjadi semakin parah caranya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ada repetition, pengulangan dari waktu ke waktu. Ini yang menjadi kunci yang membedakan antara bullying dengan konflik-konflik sosial pada umumnya. Ada repetition. Kemudian yang selanjutnya adalah bullying ini itu memiliki banyak faktor, melibatkan banyak faktor yang bisa menyebabkan bullying itu bisa meningkat atau dipertahankan dan terus terjadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bullying itu merupakan suatu fenomena sosial yang berupa tindakan atau perilaku agresif ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan, juga adanya repetition seperti itu. Ada 2 poin, intervensi, tindakan menyerang, dan pengulangan. Ya, Nah, betul. kira-kira Bu Ari, kalau kita berbicara bullying, ada nggak sih pengalaman terkait kasus bullying-bullying yang terjadi di sekolah? Apakah jumlahnya cukup banyak, Bu? Iya. Untuk pengalaman secara langsung menangani kasus bullying belum pernah. Tapi kalau kita melihat berita-berita di televisi, di media sosial, itu banyak sekali kasus bullying yang terjadi di sekolah. Bahkan saya punya teman yang mempunyai anak, dia adalah korban bullying sendiri. Faktor yang mendasarinya juga banyak. Salah satunya pasti dari latar belakang individu yang melakukan bullying tersebut. Dan sejauh pengamatan, kira-kira apa sih dampak yang ditimbulkan dan bisa kita lihat dari korban bullying? Iya, dampaknya kalau dampak yang ringan, si yang dibullying ini kesal, pasti ada rasa kesal, dan saat dia sudah bisa menyampaikan keluh kesahnya, kekesalannya dengan curhat, sudah selesai, beres. Namun ada hal yang lebih serius lagi, ke arah psikologisnya lebih ada yang depresi, ada yang cemas, sehingga kecemasannya ini membuat dia sulit tidur, bahkan bisa menyebabkan psikosomatis. Yaitu satu gangguan psikisnya yang mengakibatkan gangguan dari kesehatannya sendiri. Itu untuk hal yang lebih berat, dan untuk kasus yang lebih berat pasti perlu penanganan dari para ahli. Dan secara spiritual sebenarnya korban bullying ini bisa mengalami rusaknya gambar diri. Jadi tidak hanya dosa rupanya yang membuat gambar diri manusia rusak, tapi juga bullying. Nah, ini yang perlu hati-hati. Sebagai anak muda, Bel, punya nggak pengalaman dibully dan bagaimana sih sikapmu waktu itu? Atau mungkin kamu pernah punya pengalaman dari temanmu? Silakan. Kalau pengalaman bullying pernah ke arah senior junior tadi ya, ketidakseimbangan kekuasaan. Jadi semasa saya sekolah mengikuti organisasi, senioritas sangat tinggi. Nah, apa yang saya lakukan? Saya tidak bisa melakukan apa-apa sebenarnya saat itu. Karena kenapa? Ketika saya dianggap salah, teman-teman saya kena gitu. Jadi ketika saya mencoba untuk melawan misalnya ya, otomatis teman-teman saya kena gitu. Jadi saya tidak bisa melakukan apa-apa pada waktu itu gitu sih. Dan situasi itu tentu tidak mengenakan ya. Betul sekali. Kasus bullying kan biasa terjadi. Artinya kalau diamati terjadi di sekolah. Apakah ada yang salah dengan sistem pendidikan kita atau mungkin ada faktor yang lain? Bu Ari atau Bella kira-kira bisa menjawab bagaimana? Apakah ada sistem pendidikan kita yang salah atau ada faktor lain yang bisa kita lihat? Bella dulu.
Jadi memang berbicara tentang bullying itu, bullying kan memang suatu fenomena yang kompleks. Pertama, karena faktor-faktornya banyak, tidak hanya melibatkan karakteristik individu saja, tapi juga dari teman sebaya, kecenderungan untuk berteman dengan orang yang sama, terus juga lingkungan keluarganya seperti apa, lingkungan komunitasnya seperti apa, teknologinya bagaimana, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah friendship, adanya relasi pertemanan. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat mengikuti sebuah seminar gitu ya, tentang bullying juga. Relasi pertemanan itu memberikan suatu kompleksitas bullying. Maksudnya bullying itu adalah kompleksitas dari relasi pertemanan gitu. Selama relasi pertemanan atau friendship itu ada dan terjadi, potensi bullying itu pasti akan selalu ada. Seperti itu. Misalnya nih, kalau boleh saya sedikit sharing ya, potensi-potensi ini sendiri itu sudah muncul sejak anak usia dini bahkan. Misalnya, nggak usah bolos BDE. Dia lo anak nakal, nanti kalau kamu ngikutin dia nggak tak bolos sekalian loh. Itu merupakan potensi bullying. Belum lagi kalau misalnya dari pihak sekolah itu tidak mengerti karakteristik bullying dan cenderung mengecilkan perilaku bullying. Dan kenapa kok ini tuh seringkali terjadinya di sekolah? Karena relasi pertemanan itu paling sering terjadi di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena waktu hidup seseorang itu paling banyak dihabiskan di sekolah gitu. Ya ketemunya itu lagi, orang-orang itu lagi, pelaku itu lagi gitu. Oke. Dari Bu Ari? Iya. Apakah ada sistem yang salah di pendidikan? Ibarat sesuatu yang diciptakan seperti komputer, internet itu diciptakan itu untuk membantu manusia untuk kemudahan-kemudahan. Lalu kalau pada akhirnya internet, komputer itu disalahartikan, digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pastinya bukan komputernya atau internetnya atau sistemnya, tapi dari manusianya itu sendiri. Jadi sistem pendidikan sudah cukup bagus, namun apa yang mendasari sampai terjadi itu faktor-faktor dari individu sendiri seperti yang disampaikan oleh Bella tadi, ada pertemanan, ada juga masa lalu, ada faktor senior, junior, ada faktor keluarga, dan ada juga faktor butuh pengakuan. Jadi ada pelaku itu yang di keluarga, mungkin orang tua ada yang membandingkan, memang tidak semua, tapi ada yang membandingkan. Dia kurang mendapat pengakuan di keluarga, jadi dia ingin mendapatkan pengakuan di tempat lain, ingin menunjukkan bahwa aku sebenarnya bisa, bisa berpengaruh dan bisa mempengaruhi, hal yang seperti itu. Kalau boleh menambahkan sedikit Niko, benar katanya Bu Ari, kalau sistem sekolah itu tidak menjadi satu-satunya faktor, karena memang sistem ya sudah dibuat sedemikian rupa dan memang banyak faktor lain gitu ya. Makanya kenapa jika ada suatu sekolah yang mengklaim bahwa sekolah saya tidak ada bullying, itu bisa dibilang tidak memungkinkan, karena memang potensi bullying selama relasi pertemanan itu ada, itu pasti akan selalu ada, seperti itu. Menambah juga dari Bella, jadi ditambah terus enggak apa-apa supaya kenyang kami. iya. Jadi pelakunya, jadi bukan sistemnya, tapi pelaku yang ada di dalam sistem pendidikan itu. Oke, jadi lebih pada person atau orang yang ada di dalam sebuah sistem, bahwa sistemnya sudah baik, tapi kalau orang-orang di dalamnya tidak baik, ini yang kemudian membuat bullying bisa terjadi. Betul, kayak rantai lah ya istilahnya. Okay. Gitu. Menarik ya Bapak Ibu, poinnya bahwa hal-hal ini yang ada di sekitaran kita tapi seringkali dianggap sebelah mata. Sebelum kita akan melanjutkan lebih jauh, kita akan jeda dulu dan kita akan sambung di bagian selanjutnya.